Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat menjalankan Ramadan di tahun ini. Amin. Alhamdulillah. Dua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni dinul Islam. Tiga kalinya di sini saya akan menceritakan sedikit sirah nabawiyah pada zamannya, yaitu tentang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Pemirsa rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Sahabat Rasulullah SAW ini merupakan sosok yang pertama kali mengumandangkan azan. Pada zaman dahulu belum ada azan sama sekali. Pada zaman dahulu hanya menghitung atau melihat matahari. Nah, dan tidak ada azan. Ketika masuk waktu sholat tidak ada yang mengumandangkan azan. Nah, muncullah Bilal bin Rabah ini. Nah, Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Di sini Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam, sahabat Rasulullah yang berkulit hitam. Perawakannya tegap, kekar, dan berwibawa. Nah, pada suatu ketika Bilal bin Rabah itu masuk Islam secara diam-diam. Pertama kali dia masuk Islam, dia tidak diketahui oleh tuannya. Tuannya yang bernama Umayyah. Umayyah adalah kaum Quraisy pada saat itu. Kaum Quraisy itu adalah kaum yang menentang Rasulullah SAW. Nah, pada suatu ketika belum ketahuan pada pertama-tamanya itu, belum ketahuan oleh tuannya, tapi lama kelamaan ketahuan oleh tuannya. Nah, pada saat itu setelah ketahuan disiksalah Bilal bin Rabah itu. Disiksa. Bila beliau dijemur di padang pasir yang sangat panas tanpa sehelai pakaian, Nah, pada saat itu Bilal dijemur di padang pasir. Nah, masuklah waktu sholat. Bilal mengumandangkan azan ketika dia sedang dihukum oleh Umayyah. Nah, bayangkan saja mengumandangkan azan di tengah-tengah gurun pasir dan tidak memakai sehelai pakaian pun, tapi dia tetap mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat. Dirinya bahkan itu tidak puas Bani Umayyah itu tidak puas dengan siksaannya yang hanya menjemur saja. Nah, pada suatu ketika Bilal itu ditimpa batu oleh Umayyah. Ditimpa batu besar di atas dadanya. Seraya memaksa Bilal itu untuk keluar dari Islam. Dan Bilal juga dikubur, badannya dikubur di gurun pasir yang sangat panas dan disisakan hanya kepalanya saja. Oleh Umayyah. Dan seraya Umayyah itu mengatakan kepada Bilal akan membunuh Bilal pada saat itu, akan membunuh Bilal jika Bilal itu tidak keluar dari Islam. Dan
walaupun sangat pedih siksaan Umayyah itu, walaupun sangat pedih siksaan Umayyah dan sampai diancam, Bilal sampai diancam akan dibunuh, tetapi Bilal tidak akan goyah sama sekali, tidak goyah sama sekali, dia tetap berpegang teguh kepada Islam. Dia tetap berpegang teguh pada Islam. Melihat hal itu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini tahu, melihat hal itu Abu Bakar ingin sekali membeli si Bilal bin Rabah itu. Nah, pada zamannya Bilal itu adalah budak atau hamba sahaya. Nah, Abu Bakar mengetahui siksaannya Umayyah itu dan Abu Bakar ingin membeli Bilal bin Rabah. Nah, pada suatu ketika Abu Bakar itu bilang sama Umayyah, saya akan membeli hamba saya ini. Berapa kamu akan menjualnya? Saya akan membeli. Berapapun kamu akan menjualnya, saya akan membeli. Nah, pada suatu ketika Umayyah masih berpikir-pikir, tidak langsung menjual kepada Abu Bakar. Berpikir. Nah, suatu hari si Umayyah ini langsung berpikir, oh ya, saya akan menjual kepada Abu Bakar saja. Nanti ketika saya akan menjualnya kepada Abu Bakar, saya akan memperoleh uang banyak. Nah, pada suatu ketika Umayyah menemui Abu Bakar, saya akan menjual Bilal dengan harga sekian. Nah, seketika itu Abu Bakar tidak berpikir panjang dan beliau langsung membeli Bilal tersebut, ya. Langsung membeli Bilal bin Rabah pada saat itu, langsung membeli, dan alhamdulillah sekarang pada zamannya Bilal langsung masuk ke kelompoknya Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bilal sudah masuk ke kelompoknya Rasulullah dan tidak sembunyi-sembunyi lagi karena sudah dibeli oleh Abu Bakar. Dan insya Allah Bilal akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bilal adalah orang yang sangat spesial di mata Rasulullah karena mengumandangkan azan pada saat itu dengan merdu sekali. Nah, kita bisa mengambil ibroh atau mengambil pelajaran dari cerita Bilal, yaitu walaupun Bilal disiksa sebegitu pedihnya dengan Umayyah, dengan tuannya, tapi Bilal tidak goyah, hatinya tidak goyah, imannya juga tidak goyah, tetap berpegang teguh dengan Islam. Makanya Bilal itu dijamin masuk surga karena dia tetap berpegang teguh walaupun dia disiksa sebegitu pedihnya. Bayangkan saja jika pada saat ini ada seperti itu, mungkin kita wallahu alam masih berpegang teguh kepada Islam atau tidak. Karena sampai si Umayyah itu sampai mengancam Bilal akan membunuhnya jika dia tetap berpegang teguh dengan Islam. Nah, maka dari itu bersyukurlah kita karena ujian kita atau cobaan kita pada zaman sekarang itu tidak sepedih Bilal bin Rabah. Maka dari itu tetaplah bersyukur, dan apapun yang mengiming-iming kita untuk keluar dari Islam, jangan sampai tergoyahkan iman kita. Sama saja jika kita tergoyahkan, maka kita tidak akan seperti Bilal bin Rabah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Insya Allah bermanfaat, dan jika ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.